Halo Sobat TikTok, apa kabar Sobat TikTokku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng? Pasti baik dong. Masak sarapan ayam madu setelah matang dimakan bareng keluarga. Sobat TikTokku yang lucu, jumpa lagi di program kesayangan kita. Biar makin asik, setelah ini ada resep makanan yang bikin ngiler dan ketagihan. Resep lauk makan ini pakai madu loh buatnya. Wah, gimana ya? Eits, nggak hanya itu, ada video kreativitas menarik dari Sobat TikTok. Dan pastinya bakalan ada berbagai macam tingkah lucu dari warga TikTok. Tentunya hanya di TikTok Wow. Sobat TikTok, kebayang gak nih kalau ada lauk makan yang dibuat pakai madu? Iya, biasanya madu kan untuk cemilan. Kali ini diolah untuk bumbu lauk makan. Wah, gimana ya rasanya? Kuilah, langsung aja kita ikutin resepnya. Ayam goreng madu ini dia resep fullnya. Rasanya enak, pedas manisnya pas, gimana nggak nambah nasi terus nih. Nah, ayamnya saya pakai satu ayam utuh ukuran 1 kilo kurang, saya potong jadi 8, terus marinasi pakai bumbu-bumbu ini semua. Nah, diaduk rata, terus dimasukin ke kulkas minimal 1 jam. Setelah itu tambahin tepung bumbu serbaguna atau bisa juga pakai tepung beras. Tinggal digoreng deh sampai kecoklatan. Kalau udah kecoklatan dan mengering kayak gini, diangkat. Terus ini dia untuk saus madunya. Pakai wajan yang tadi aja, tumis bawang bombay sama bumbu-bumbunya yang lain. Masak sampai benar-benar caramelize. Terus tinggal diaduk deh ayam yang udah digoreng. Masak segini aja, suami udah happy banget. Karena emang sukanya ngerecokin istrinya lagi masak. Kamu coba bikin juga yuk bareng orang tersayangmu. Enjoy! Widih. Gimana Sobat TikTok? Ini sih udah dijamin enak bingit rasanya. Rasanya pasti manis semanis senyumnya dia ya kan Sobat TikTok? Kalau lagi bareng sama orang tersayangnya, gue diajakin ngedance viral dari lagu JKT48 ini. Please, oh baby, lihatlah diriku yang mencinta fortune cookie. Cabang itu, ayo coba pecahkan saja. Hey. Wow, Mbak Zi sama Mbak Grasianya cakep banget ya Sobat TikTok. Selain itu, dance-nya juga gampang banget. Hayu gaskeun, bikin tren ini juga Sobat TikTok. Kalau tadi masak-masaknya udah, jangan lupa siapin bekal suaminya juga seperti ini ya Sobat TikTok. Iya, biar suaminya nggak beli makan sembarangan. Menunya ini 4 sehat, 5 sempurna, 6 cinta ya Sobat TikTok. Perhatian banget ya istrinya. Sobat TikTok juga bisa nih rajin bikinin bekal suami juga biar makin disayang. Kalau ingin hubungan dengan pasangannya terasa lebih hangat, Sobat TikTok bisa loh menyampaikan perasaannya lewat matematika. Waduh, ribet nggak ya? Kita lihat aja kuy, biar nggak penasaran. Tinggal tulis 128 akar E980, terus terakhir hapus setengah bagian tulisannya. Nah, jadi deh, I love you. Si Mbak Liana bisa aja. Duh, kenapa jadi mimin yang malu ya? Pasti terkesan jadi lebih pinter dan menawan nih. Ada lagi nih yang menawan selain Sobat TikTok. Ciile. Tapi Sobat TikTok tetap nomor 1 kok. Ini dia kerajinan tangan yang ajaib banget. Bentuk DIY makanannya mirip sama aslinya loh. Check it out. Halo guys, jadi kali ini aku mau nyobain buat bikin nasi padang. Pertama-tama aku bikin sayurnya dulu. Ini sayur daun pepaya ya guys. Nextnya aku mau bikin telur dadar. Biasanya di dalam telur dadarnya itu banyak sayuran gitu kan guys. Jadi aku masukin beberapa sayuran biar kalau misalnya nanti dipotong bakal kelihatan dari pinggir. Terus dirapiin aja pakai bentuk segitiga gitu. Dan aku warnain atasnya. Tuh kan kelihatan. Terus nextnya aku di sini mau bikin rendang.
Jadi aku bikin dagingnya, terus aku bikin bumbunya juga. Terus aku taruh dagingnya di bumbunya dan langsung aku taruh ke piring. Terus di sini aku bikin terong balado. Aku iris terongnya, aku kasih tekstur juga dan aku warnain. Abis itu aku langsung taruh ke piring dan gak lupa juga aku kasih cabenya. Abis itu aku kasih serasin sedikit supaya kelihatan minyaknya. Nextnya aku udah bikin sambelnya. Ini aku bikin sambal hijau sama sambal merah. Terus gak lupa juga nasinya dibanjur pakai kuah. Kuahnya aku tambahin minyak-minyak gitu guys. Dan jadi deh. Nextnya bikin kuliner Indonesia apa lagi nih? Wadidaw sekali. Mirip seperti aslinya kan Sobat TikTok? Bilang cinta pakai matematika. Kreasinya mantap jiwa. Kalau Sobat TikTok suka banget makan, siapa nih yang suka khawatir sama masalah gigi kuning? Padahal udah rajin sikat gigi. Nah, Sobat TikTok jangan khawatir dulu. Ini dia nih alasannya kenapa gigi bisa kuning. Check it out. Guys, kalian tahu nggak sih kalau misalnya warna kekuningan dari gigi itu terkadang itu normal loh. Iya betul, jadi nggak semua warna gigi yang agak kuning itu menandakan kalau warna gigi kalian itu nggak normal dan harus diputihin atau bahkan dicerahin. Kalau memang terjadi perubahan warna yang ekstrim, bisa disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal. Kalau internal itu bisa jadi gigi kalian itu udah mati atau syarafnya itu udah nggak ada. Atau kalian pernah konsumsi antibiotik secara terus-menerus waktu kecil dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga faktor eksternal. Kalau misalnya kalian banyak konsumsi misalnya kopi, teh, dan makan makanan yang berwarna, itu bisa menyebabkan gigi kalian tuh jadi berubah warna juga. Kalau misalnya kalian mau gigi kalian, itu bisa nanti ada caranya itu dengan cara bleaching. Kalau bleaching itu kalian diputihin tuh giginya. Atau yang kedua, kalau misalnya kalian pengen disamarin giginya atau dilapis giginya, itu bisa menggunakan teknik veneer. Atau nanti itu kalian akan ditambal giginya, atau bisa juga dipasangin porselen giginya supaya warnanya jadi ciamik lagi. Oh, ternyata ada faktornya ya Sobat TikTok. Kenapa gigi bisa kuning? Nah, sekarang kita udah tahu kan Sobat TikTok. Jadi nggak perlu khawatir lagi deh. Selain gigi, organ tubuh manusia yang perlu dirawat itu salah satunya adalah mata Sobat TikTok. Apalagi fungsi mata untuk melihat keindahanmu. Keindahan alam maksudnya. Seperti bulan ini contohnya. Foto bulannya detail banget ya Sobat TikTok. Apalagi hasil fotonya yang kece banget. Bisa memanjakan mata Sobat TikTok ya kan? Selagi memperhatikan alam sekitar, Sobat TikTok tahu nggak nih alasan kenapa semakin tinggi dataran suhunya semakin dingin? Kenapa ya? Biar makin paham, hayu disimak aja penjelasannya. Kenapa semakin tinggi dataran, suhu udara semakin dingin? Padahal kan matahari letaknya di atas. Menarik nih. Kenapa makin tinggi, malah makin dingin? Padahal kan makin dekat sama matahari. Dan saya dapat jawabannya dari Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Pak Thomas Jamaludin. Ketika matahari menyinari bumi, panasnya itu ditangkap oleh karbon dioksida dan uap air. Makanya pas malam hari dan matahari nggak kelihatan, dunia nggak beku kan? Karena panasnya itu ditahan oleh karbon dioksida dan uap air. Nah, karbon dioksida ini dihasilkan oleh industri, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Semakin banyak karbon dioksida, semakin panas bumi ini. Di dataran yang tinggi kayak gunung, itu karbon dioksidanya semakin dikit, makanya semakin dingin. Ini juga dipengaruhi oleh tekanan udara yang semakin dikit, makanya semakin dingin udaranya. Wah, ternyata begitu ya Sobat TikTok. Pantes aja kalau di puncak gunung suka kedinginan. Tapi kalau deket kamu pasti jadi hangat kok. Setelah ini ada kegiatan seru bareng ibu-ibu tetangga loh. Ada juga kuliner nasi goreng Padang yang menggugah selera banget. Terus juga ada trik sulap api menyambar asap. Wah, gimana tuh? Dan pastinya masih banyak keseruan lainnya. So stay tune terus hanya di TikTok Wow.